nanti yang saya jelaskan itu biasanya keluar di CBT gitu ya. Tolong dipelajari gitu ya. Jadi saya akan tekankan beberapa materi itu yang biasanya keluar. Jadi tidak usah dipelajari semua slide-nya gitu ya. Jangan menghabiskan waktu untuk yang tidak penting gitu ya intinya ya. Saya mulai dulu ya dengan materi yang pertama. Kita ini ya. Coba kita materi pertama tentang farmakoekonomi ya. Bentar ya. Slide-nya sudah terlihat ya. Ini kita mulai targetnya ya. Nah, ini istilah ini tolong kamu perhatikan karena nanti di soal-soal bisa saja dalam istilah bahasa Inggris atau bisa juga dalam bahasa Indonesia. Dan istilah bahasa Indonesia ini yang dipakai yang ada di pedoman farmakoekonominya Kemenkes. Saya ambil semuanya dari sini. Jadi contohnya, misalnya kalau untuk biaya langsung ya biaya langsung. Terus misalnya untuk cost benefit analisis, analisis biaya manfaat biaya gitu. Jangan membuat terminologi di luar dari yang ditetapkan oleh Kemenkes. Nanti bingung sendiri gitu ya. Makanya saya masukkan ke slide ini supaya kalian mengamati apa saja sih yang biasa dipakai di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes gitu ya. Takutnya nanti ada istilah-istilah di luar ini. Kalau di luar ini berarti ya tidak bisa dipakai gitu. Kalau kalian bingung untuk bahasa Indonesianya bisa menggunakan eh, bahasa Inggris, tetapi kalau di soal bisa saja dia menggunakan istilah bahasa Indonesia. Ya, jadi dilihat aja ya, dipahami. Ya, ini hanya mengulang saja materinya ya, waktu kuliah. Jadi kalau melakukan analisis farmakoekonomi ya, economic evaluation, itu karena meningkatnya biaya kesehatan karena dan terbatas sumber daya yang ada. Jadi kita harus mencari cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Apa sih pertimbangan eh, apa namanya pertimbangannya? Jadi kalau prioritas untuk melakukan analisis eh, evaluasi ekonomi itu pertama epidemiologi penyakit. Jadi penyakit yang banyak eh, terjadi di Indonesia, baik prevalensi maupun insidensinya ya. Jadi kalau penyakitnya jarang terjadi, itu jarang biasanya dilakukan economic evaluation. Ada yang biasa dilakukan economic evaluation, yang kasusnya sedikit, misalnya saja untuk orphan drugs ya. Karena walaupun sedikit, biasanya biaya untuk menanganinya itu sangat tinggi. Gitu ya. Orphan drug, penyakit-penyakit autoimun yang jarang, tetapi sekarang banyak ya. Kalau kayak Evan syndrome yang kekurangan darah merah itu sekarang semakin banyak ya. Kedua, masalah kesehatan yang dominan menghabiskan anggaran kesehatan. Biasanya penyakit-penyakit katastrofik yang dilakukan economic evaluation ya. Kebanyakan sekarang penyakit-penyakitnya seperti non-communicable disease, seperti diabetes, seperti hipertensi, penyakit-penyakit kardiovaskular lain, itu yang banyak kanker, itu yang banyak biasanya dilakukan economic evaluation karena cost-nya sangat tinggi dan eh, apa namanya penderitanya sangat banyak. Berikutnya adanya alternatif terapi baru. Jadi kalau ada alternatif baru, obat baru atau intervensi baru harus dilakukan economic evaluation. Kalau di Indonesia sudah mensyaratkan jika ada obat yang mau masuk Indonesia harus dilakukan evaluasi health technology assessment. Kalau farmakoekonomi kan hanya
obat ya. Kalau health technology assessment semuanya ya, tidak hanya obat ya, tetapi intervensi lain dari tidak hanya dari efikasi saja, tapi dari sisi safety-nya pun dilakukan kajian. Sekarang sudah ada badan khusus di Kemenkes yang eh, melakukan evaluasi ekonomi. Berikutnya ada bukti ilmiah bahwa terkait safety dan efikasi obat. Misalnya saja untuk efikasi obat, contohnya untuk sildenafil. Sekarang mayoritas obatnya dipakai untuk pengobatan hipertensi pulmonali ya. Tidak tidak lagi seperti dulu. Dulu kan lebih banyak digunakan untuk indikasi apa namanya? Untuk disfungsi ereksi gitu. Jadi banyaknya sekarang dipakai untuk hipertensi pulmonali. Contohnya itu Pak. Tetapi di Indonesia ya untuk hipertensi pulmonali karena saya ngambil datanya tahun lalu ya di Rumah Sakit Hasan Sadikin biasanya untuk anak tetapi kajiannya tidak ada gitu. Harusnya yang akan sebelum menjadi fundament untuk masuk mengantar Indonesia eh, menjadi ke negara dalam maju. formularium di Tidak Indonesia mungkin harus Indonesia menjadi negara maju dasar itu kalau harus strukturnya. prevensi. Nah, ini apa sih farmakoekonomi gitu ya. Jadi ada biaya, ada outcome. Jadi farmakoekonomi itu mengacu pada penelitian yang mempertimbangkan baik biaya komparatif yang terkait dua atau lebih intervensi layanan kesehatan ya. Jadi outcome-nya bisa clinical unit, berupa life year gain, leaks, bisa quality adjusted life years. Jadi yang diukur apa saja clinical unit, health preference, seperti pengukuran utilitas, di cost utility analysis, dan monetary benefit seperti di cost benefit analysis. Jadi tujuan farmakoekonomi adalah memperkirakan implementasi klinis dan ekonomi dengan penggunaan health technology assessment untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini kooperatifnya jadi ada dua atau lebih intervensi, jadi diukur mana yang paling baik, paling efektif, dan biayanya lebih rendah. Kita langsung ke pengukuran. Jadi pengukuran farmakoekonomi itu bisa dari real world data, bisa juga dengan modeling. Misalnya saja dengan Markov model untuk penyakit kronis. Kalau penyakit, misalnya penyakit-penyakit lain yang bisa sembuh, bisa pakai decision tree. Ya. Kalau reward data itu mengambil data pengamatan langsung dari suatu intervensi. Nah ini jenis-jenis outcome itu ada klinis, ada ekonomik, ada humanistik. Jadi outcome itu bisa berupa hasil akhir dari suatu intervensi. Ambil minum ya, bentar. Kalau klinis apa saja? Ada tekanan darah, ada persen kesembuhan dari penyakit infeksi, ada angka kekambuhan, ada kematian untuk klinis. Kalau ekonomi, tingkat kematian ya. Kalau ekonomi, biaya. Kalau humanistik, ada health related quality of life, ada disease specific quality of life, ada kepuasan dari pelanggan. Nah, ini contoh pengobatan klinis ada HbA1c, kalau kanker biasanya marker ya. Hasil pengobatan akhirnya biasanya kualitas hidup, angka survival rate, atau perburukan dari penyakit. Nah ini kalau humanistik contohnya apa? Quality just life years. Pengukuran kualitas hidup ada yang dari generik instrumen, ada juga menggunakan instrumen khusus ya. Jadi kalau generik instrumen itu bisa digunakan untuk semua penyakit. Kalau instrumen khusus hanya digunakan untuk spesifik hanya satu penyakit saja. Nah, kita bicara tentang cost. Cost itu secara garis besar dibagi antara tangible dan intangible. Di mana tangible cost itu dibagi lagi jadi direct dan indirect cost. Direct cost itu dibagi lagi jadi direct non healthcare cost dan direct healthcare cost. Nah, ini kamu sangat penting ini ya untuk hafal
mana yang tangible, mana yang intangible, yang direct, indirect, karena ini biasanya keluar di CBT. Kamu harus melakukan penjumlahan biaya. Mana sih biasanya juga ditanyakan perspektif. Karena dalam kondisi real juga untuk perhitungan biaya harus ditentukan perspektifnya. Karena beda perspektif itu akan menentukan biaya apa saja yang masuk ke dalam perhitungan biaya itu. Seperti kalian sudah tahu ya, direct cost itu ada apa saja? Ada direct non healthcare cost dan direct healthcare cost. Kalau direct non healthcare cost tidak berkaitan dengan pengobatan yang di rumah sakit. Kalau direct healthcare cost itu berkaitan dengan biaya kesehatan yang ada di rumah sakit. Ya. Kalau indirect itu productivity loss. Jadi produktivitas yang hilang karena dirawat di rumah sakit. Jadi berapa hari dia dirawat dikalikan income per hari. Data-data ini biasanya dapat dari billing, kecuali untuk intangible dan direct non healthcare cost. Kalau indirect cost biasanya ditanyakan kan kepada pasien, biasanya berapa penghasilannya sebulan. Itu bisa jadi acuan dari indirect cost. Kalau direct non healthcare cost itu biasanya pasiennya dikasih semacam diary, harus dia menulis biaya apa saja yang dikeluarkan oleh penunggu pasien, biaya perjalanan dia ke rumah sakit, dan lain-lain, itu dia tulis di dalam diary. Jadi kalau direct non healthcare cost sulit dilakukan untuk pengambilan data retrospektif. Biasanya direct non healthcare cost itu pengambilan datanya prospektif. Kalau yang lain bisa dilakukan secara retrospektif. Kalau intangible juga tidak bisa, karena biasanya pengukurannya dengan menanyakan kepada pasien. Misalnya saja dengan eh, pengukurannya dengan menanyakan willingness to pay. Cost kan biaya yang sulit ditransaksikan dalam pertemuan. Contohnya saja cemas, nyeri, menderita, itu kan tidak bisa ditransformasikan ke dalam bentuk uang. Kan sulit juga, misalnya kalau kalian nyeri, nyeri sakit gigi setara dengan berapa ribu rupiah, itu kan sulit ya. Jadi itu makanya disebutnya intangible cost. Harus tahu ya, kamu harus bisa membedakan ini ya. Berikutnya adalah, nah ini contohnya, biaya yang terkait terapi insulin pada DM. Kalau direct medical cost-nya apa? Biaya insulin, biaya efek samping hipoglikemi, terus biaya perawatan di rumah sakit, biaya rawat jalannya, biaya di ICU, di ruang emergensi, biaya resep, perawatan jangka panjang, home care visit, biaya non medik langsung, contohnya bantuan di rumah, biaya transportasi, indirect cost, contohnya saja penurunan productivity, ya, misalnya disability secara temporer, misalnya dia menjadi tidak bisa bangun dalam beberapa hari, early disability, misalnya saja terjadi kecacatan akibat penyakit, misalnya saja eh, ya, kalau permanen contohnya ada gangguan mata, permanen disability menjadi buta gara-gara diabetes dan lain-lain. Intangible cost, penurunan kualitas hidup, peningkatan rasa tidak nyaman, keterbatasan. Ya, ini contohnya terapi terkait dengan terapi insulin pada DM. Berikutnya kita pelajari tentang perspektif. Perspektif ada tiga, ada masyarakat, pasien, dan kelembagaan. Di mana kelembagaan ada dua, ada provider dan payers. Kalau payers itu adalah BPJS dan pemerintah. Kalau penyelenggara atau penyedia layanan kesehatan itu adalah rumah sakit. Jadi kalau dengan perspektif provider atau penyelenggara layanan itu berkaitan langsung dengan direct medical cost yang ada di rumah sakit saja, yaitu biaya pelayanan kesehatan. Ya. Kalau biaya kesehatan lainnya, biaya cost sharing, terus biaya transport pasien, biaya pelayanan informal itu tidak ditanggung oleh rumah sakit ya. Jadi kalau perhitungan dengan perspektif provider atau rumah sakit yang dihitung hanya biaya pelayanan kesehatannya saja. Bagaimana dengan pasien yang tidak ditanggung adalah biaya pelayanan informal ya. Tetapi yang lain ditanggung. Kalau
harus ditanggung oleh pasien. Biaya pelayanan kesehatan lainnya ya bisa tidak tergantung dari pasiennya. Kalau biaya transportasi bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Bisa saja pasien itu berangkat sendiri, bisa saja dengan ambulan rumah sakit. Karena ambulan itu ditanggung oleh BPJS, makanya di payers itu di BPJS bisa ya, bisa tidak. Kalau di pasien bisa ya, tidak tidak. Kalau iya, berarti pasiennya eh, kalau dengan BPJS berarti yang membayarnya adalah respective payer. Kalau memakai ambulan dengan biaya sendiri pun bisa pasien, ya. Kalau untuk payers, biaya pelayanan kesehatan itu iya. Biaya persen lainnya bisa iya, bisa tidak. Biaya transportasi bisa iya, seperti yang biaya ambulan tadi. Kalau masyarakat, yang tidak ditanggung hanya biaya koseri. Karena biaya koseri itu biaya yang ditagihkan kepada pasien jika misalnya saja inasi bijisnya, biaya medis langsung di rumah sakitnya lebih tinggi dari inasi bijis. Selisihnya oleh rumah sakit itu ditagihkan oleh pasien. Itu pasti akan dibayarkan oleh pasien. Jadi ini harus kombinasi dalam mengerjakan suatu soal, ya. Jadi lihat di perhitungan itu apa berdasarkan perspektif apa. Nah, berikutnya kamu lihat biayanya itu apa saja yang di dalam soal tersebut. Kamu harus tahu bisa memilih milah-milah mana yang direct cost, mana yang indirect cost, mana yang intangible, mana yang direct medical cost, mana yang direct non medical cost. Ya, itu soalnya ada biasanya beberapa soal seperti itu. Ya, karena memang kalau di farmakoekonomi perspektif itu sangat penting. Bahkan kalau kamu lihat di critical appraisal untuk economic evaluation, mau CHIRS, mau Ecobias, mau kamu lihat dari Drummond List, itu pasti ada menuliskan perspektif. Karena kalau salah menentukan perspektif, berarti penghitungan biayanya itu akan salah. Berikutnya discounting. Discounting itu penyesuaian biaya dan benefit pada masa yang akan datang. Jadi kalau perhitungan eh, economic evaluation berbeda tahun, berarti harus dilakukan penyesuaian nilai mata uang menggunakan discounting. Karena terjadi inflasi. Kalau sekarang Indonesia deflasi ya berarti juga tetap harus dimasukkan discounting ya karena nilai uangnya menjadi turun. Kalau biasanya mengalami inflasi berarti harus penyesuaian discounting sehingga nilai uangnya menjadi naik. Ya. Ini tapi biasanya kalau discounting itu nggak pernah keluar. Ya. Tapi ini penting kalau kamu menyusun eh, suatu modeling. Misalnya kamu melakukan modeling dan dengan perhitungannya kohort harus ditambahkan present value di situ. Gitu ya. Jadi fungsinya seperti itu ya. Nah ini hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran biaya itu adalah jumlah kebutuhan dikalikan biaya per intervensi. Jadi pengukuran biaya akibat sakit bisa saja melakukan pendekatan insidence atau prevalence. Kalau insidence itu pengukuran biaya mulai dari awal perawatan pasien. Ya, kalau prevalensi biaya daripada periode tertentu, jadi tidak dari awal. Tapi biasanya kalau farmakoekonomi yang dipakai incident base ya. Jadi pengukuran biaya sebaiknya memperhatikan semua biaya dari awal sampai mendapatkan layanan kesehatan. Biasanya kalau pengukuran farmakoekonomi dari awal sampai akhir pengobatan itu lebih baik. Kalau pengobatannya bisa sembuh. Kalau tidak bisa sembuh ya paling diambil eh, outcome antaranya saja. Dalam periode 1 tahun itu berapa kali episode perawatan, apakah ada perubahan apa tidak, kayak hipertensi tidak bisa sembuh. Dalam 1 tahun dievaluasi setiap bulan, apakah sudah kembali normal dalam berapa kali pengobatan. Gitu. Jadi kita bisa seperti itu. Kita ngambilnya bukan final outcome. Kalau final outcome ya sampai meninggal. Itu biasanya menggunakan Markov model. 4. Pengukuran biaya langsung medis mencakup seluruh biaya langsung yang dibutuhkan untuk perawatan pasien di fasilitas kesehatan. Jadi semuanya ya yang ada di rumah sakit, di puskesmas yang ditagihkan itu masuknya ke dalam direct medical cost.
Kalau non medis itu unsur-unsurnya apa saja? Ada biaya transportasi, makan, dan akomodasi. Nah, ini alat yang digunakan dalam farmakoekonomi ada cost of illness, di mana cost of illness ini menggambarkan biaya pengobatan dari satu jenis penyakit saja ya. Kalau cost minimization membandingkan dua obat yang terapinya sama efektivitasnya. Jadi kuncinya efektivitasnya sama dan ini sangat sulit di dunia didapatkan seperti ini. Walaupun zat aktifnya sama, tetapi biasanya efektivitasnya berbeda. Nah, ini yang menyebabkan cost minimization analysis itu jarang sekali dipakai sekarang. Yang paling banyak dipakai adalah cost effective analysis, yaitu membandingkan biaya beberapa jenis intervensi berbagai menggunakan yang dilihat apa clinical efektivitasnya ya, efektivitas klinisnya. Kalau cost utility itu berbagai macam variasi di mana outputnya itu berupa quality adjusted life. Kalau budget impact itu analisis kecukupan biayanya, apakah biayanya cukup untuk dilakukan intervensi itu. Jadi setelah dilakukan economic evaluation, kemudian di budget impact. Jika secara obat itu sudah cost efektif, tetapi ketika akan dilakukan di satu negara dan biayanya tidak ada, tidak bisa dilakukan. Kalau biayanya ada, itu dilakukan dengan melihatnya dengan budget impact. Ini rangkumannya ya. Ini harus tahu ya, karena ada beberapa soal biasanya memilih biaya. Gitu ya. Yang penting apa? Kamu lihat outcome-nya. Kalau klinis, itu pasti cost effective. Kalau ada pengukuran utilitas, quality adjusted life years itu dengan cost utility analysis. Kalau cost benefit, biasanya tipenya itu outcome-nya pasti uang. Dan biasanya ada biaya terhindarkan. Karena dilakukannya suatu intervensi. Karena membandingkan tidak dilakukan intervensi dengan melakukan intervensi. Atau membandingkan dua macam intervensi yang tidak berkaitan ya. Contohnya saja USG dengan ronsen. Itu dibandingkan mana yang benefitnya lebih banyak. Ini bisa dibaca ya, kira-kira sama. Kalau cost minimization analysis itu apa harus ekivalen outcome-nya ya, harus sama efektivitas. Itu kuncinya dari cost minimization analysis ya. Harus identik gitu. Kalau tidak identik ya sulit. Kalau cost benefit membandingkan nilai sumber daya yang digunakan dengan nilai outcome benefit dari suatu intervensi. Bisa berupa intervensi tunggal atau beberapa intervensi atau multiple dengan outcome sama yang tidak terkait ya. Jika karena terjadi dananya terbatas, jadi bandingkan beberapa intervensi mana yang benefitnya lebih baik. Itu cost benefit. Ada kesulitan dari cost benefit, ada kesulitan mengukur benefit dan mengubahnya ke dalam nilai mata uang. Misalnya saja untuk kenyamanan, kepuasan, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. Nah ini menilai benefit ya. Benefit ada direct benefit, ada biaya langsung penghematannya sekian, ada biaya diagnosis dan perawatan tesis, biaya untuk pencegahan. Kalau indirect benefit penghematan direct dari indirect cost misalnya saja karena dilakukan intervensi yang harusnya dia dirawat menjadi tidak dirawat, itu menjadi penghematan yang harusnya hilang uangnya karena dia dirawat, dia menjadi bekerja dan bisa menghasilkan uang. Dia mencapai penghematan dari indirect cost dan kehilangan produktivitas yang bisa terjadi. Yang terakhir adalah intangible benefit.
Nah, ini perbedaan biaya dan benefit. Gitu ya. Benefit merupakan cost saving atau cost avoided. Jadi penghematan yang karena akibat adanya intervensi kesehatan biayanya bisa dihemat. Akibat dilakukan intervensi kesehatan, maka biaya perawatan di rumah sakit itu tidak menjadi keluar. Itu intinya untuk benefit ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang benefit, ingatnya di penghematan biaya ya. Nah, ini sudah dilakukan ya, sebetulnya sudah dikerjakan, sudah dibahas di kuliah. Gimana cara mengukur indirect dan intangible benefit. Biasanya menghitung diamond kapital untuk menghitung indirect cost. Penghinaan WTP itu biasanya untuk mengukur intangible benefit. Cost benefit analysis itu benefit per cost-nya harus di atas 1. Kalau kalau kurang dari 1 itu apa namanya? tidak tidak efektif, tidak cost efektif. Jadi harus nilainya lebih dari 1. Kalau nilainya 1 itu berarti impas. Titik impasnya adalah 1. Karena rumusnya benefit per cost atau net cost. Gitu ya, rumusnya benefit per cost. Cost effective analysis adalah membandingkan biaya dengan nilai outcome. Efektivitas non moneter biasanya klinis dari suatu program atau intervensi. Efektivitasnya apa? Berupa natural unit ya, dari perbaikan kesehatan, misalnya lab klinik, mencegah kematian, menurunkan tingkat kesakitan, hari bebas gejala dan lain-lain. Nah, ini nggak usah ya, langkah-langkah kayaknya tidak usah. Yang penting ini ya. Jadi kalau di cost effective analysis ada biaya yang lebih rendah, kalau biaya intervensinya baru, biaya intervensi barunya lebih rendah biayanya dan lebih efektif, berarti dominan. Kalau didominasi jika biaya yang intervensi lamanya lebih murah dan lebih efektif. Jika biaya intervensi baru lebih tinggi tapi lebih efektif, maka harus dilakukan perhitungan ISR karena ada yang namanya trade off ya. Ada pertukaran di situ harus dihitung ISR. Jadi rumus ISR itu biaya per efektivitas, tapi sekarang jarang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kalau ISR itu adalah biaya dari intervensi kesehatan baru dikurangi biaya intervensi kesehatan lama dikurangi efektivitas intervensi baru dikurangi efektivitas lama. Nilai ISR itu semakin rendah semakin baik karena ISR itu biaya yang dibutuhkan untuk mengganti intervensi lama dengan intervensi baru. Ya, nah ini namanya cost effectiveness plan. Kalau di kuadran 1, 2, dan 4 itu tidak usah dibentukkan ISR. Kalau di kuadran 1 dan 3, kuadrannya trade off, berarti harus dilakukan ISR-nya. Kalau di kuadran 1, itu intervensi baru itu lebih mahal tetapi lebih efektif. Kalau di kuadran 3, bila intervensi baru itu lebih murah tetapi kurang efektif. Makanya harus dilakukan perhitungan ISR dan membandingkan dengan threshold-nya. Di mana garisnya itu, garis threshold itu di antara, di tengah-tengah antara kuadran 1 dan kuadran 3. Ada garis melintang ya, itu di situ threshold. Di mana kalau nilai ISR itu harus di bawah nilai threshold, dan nilai threshold-nya adalah willingness to pay. Kalau di Thailand 160.000 baht, tetapi di Indonesia itu belum ada nilai willingness to pay. Sehingga kita harus mengacu kepada WHO, di mana dinilai intervensi itu cost efektif jika willingness to pay-nya di bawah 1 kali GDP. Jika
di bawah 3 kali GDP. Kalau di bawah 1 kali GDP berarti highly cost effective. Diterima jika nilai ICER-nya itu di bawah 3 kali dari GDP. Ya. Jadi penentuan sekarang obat itu cost efektif atau tidak, kalau dulu membandingkan ICER atau gimana, sekarang harus dibandingkan dengan eh, threshold dari suatu negara ya, yang berupa willingness to pay. Berikutnya cost utility analysis ya. Cost utility analysis itu mirip seperti cost effective analysis, tapi outcome-nya quality adjusted life years. Gitu ya. Step-stepnya bisa dibaca sendiri. Ini saya kasih rangkuman semua metode yang ada di farmakoekonomi. Jadi belajar dari sini udah cukup ya. Saya gabungkan dari berbagai macam sumber ya. Nah ini outcome-nya bisa berapa kali atau berupa DALI. Tapi biasanya yang dipakai quality adjusted life years, bukan disability adjusted life years. Kalau kali adalah quantity dikali quality of life. Jadi utilitas dikalikan dengan time preference yang berwaktu. Karena dalam cost utility analysis itu yang diukur adalah peningkatan kualitas hidupnya dan peningkatan umur pasiennya. Kalau pasiennya umurnya lebih, kalau misalnya pasien itu sembuh tapi umurnya nambah sedikit, itu sulit ya. Jadi sulit diterima karena tidak worth it ya. Kalau kalau misalnya nilai itu bisa diterima jika pasien itu kualitas hidupnya meningkat dan umurnya pun tambah panjang. Ya. Ini instrumennya ada generik, ada spesifik, ada apa? Ada multi atribut dan single atribut. Instrumen generik biasanya multi atribut, dilihat head profile-nya, dilihat utilitasnya. Kalau head profile itu secara keseluruhan, misalnya saja pengukuran dengan visual analog scale, rating scale. Kalau ada dilihat juga per dimensinya, ada 5 dimensi. Kalau di X5, kalau di SF6D ada 6 dimensi. Jadi per dimensinya seperti apa? Misalnya saja interaksi sosialnya, kemampuan menolong diri sendirinya, misalnya saja mobilitasnya, itu dinilai masing-masing itu seperti apa, apakah ada perbaikan atau tidak. Head profile-nya itu dilihat sebelum dilakukan intervensi, misalnya saja utilitasnya 0,5. Setelah dilakukan intervensi, si pasiennya eh, menunjuk itu nilainya 80, berarti 0,8, berarti ada peningkatan kualitas hidup di health profile. Berikutnya adalah kita lihat GDP atau PDB. GDP atau PDB adalah indikator dalam Observatorium Kesehatan Global. WHO mendefinisikan sebagai ukuran monitor dari nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara. PDB Indonesia di bulan 2 2024 mencapai 5,5 triliun. Menurut Bank Dunia pada akhir 2024 turun malah diperkirakan menjadi 5,271 PDB per kapitanya itu sebesar 5.271 dolar. Termasuk low and middle income countries ya, Indonesia. Kalau PDB itu rumusnya apa? Konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Itu perhitungan PDB atau GDP. Nah, ini ya, makanya dimasukkan ke dalam ini. Makanya kalau menghitung cost effectiveness ya memang harus data dari suatu negara. Tidak bisa kita hanya mengukur eh, masing-masing obat saja. Itu jadi kita harus melakukan modeling ya untuk menentukan cost itu di Indonesia atau cost effectiveness. Itu saja materi farmakoekonomi dari saya. Kita lanjutkan ke materi lain ya. Kita materinya ke
manajemen keuangan. Saya rasa harusnya sudah paham ya farmakoekonomi karena mengulang slide pertemuan pertama kuliah. Jadi kalau di saya itu kalau farmakoekonomi kan biasanya masuknya pertama kali itu sama saya buat rangkuman semuanya. Jadi sekali kalian ada gambaran gitu. Ketika mengambil mata kuliah itu gambarannya apa sih yang dipelajari nantinya seperti apa. Jadi rangkumannya ada rangkuman dulu, ada apa namanya, saya spoiler isinya tuh seperti apa. Kalau mata kuliah lain ya beda ya. Kalau manpar ya karena saya tidak bisa kendalikan semua, jadi ya saya memberikannya di tutorial aja gitu ya, dan pakaian, tetapi hanya manajemen keuangan dan pricing. Tapi pricing sudah saya ajarkan di kelas. Terus kemanajemen pengelolaan harusnya sudah diajarkan oleh Pak Made. Tapi saya ulang karena yang saya ajarkan ini hanya yang biasa digunakan di ujian CBT saja. Tidak semuanya harus dipelajari, gitu ya. Hanya beberapa rasio, hanya beberapa perhitungan saja yang perlu dipelajari. Tidak usah harus semua. Apakah ada pertanyaan? Ini mayoritas mudik ya? Ada 54 orang, siapa aja? Saya tidak, yang tahu cuman itu aja. Cuman siapa ini? Oh, ada anaknya Pak Bahar ya, ada Ardea ya. Pulang ke Bengkulu Ardea. Enggak, Pak. Pulang ke Bengkulu kamu? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Terus ada Karol ya. Karol pulang ke Garut, ke Bogor. Di Bekasi, Pak. Bekasi, kamu kan kuliah di Bogor. Iya, kuliah di Bogor, tapi rumahnya di Bekasi, Pak. Iya, jadi banyak banyak yang pulang ya. Jadi Iya, Pak. eh pokoknya cuma ada 5. Biasanya saya kalau saya suka ini apa hybrid. Kenapa hybrid? Karena kalau hitungan diajarkan offline nggak efektif gitu. Jangankan kalian, saya juga ngantuk gitu ya. Biasanya harus ada interaksi eh, kalau hitungan. Makanya nggak aneh sekarang dibilangin ada anak SMA nggak bisa kali-kalian. Ya memang karena kelasnya kelas online. Kalau kelas online pendidikan dasar itu sangat tidak efektif karena pendidikan dasar itu harus ada kontak langsung antara pengajar dengan eh, muridnya. Tidak semuanya bisa online. Ada misalnya kalau seni itu sulit online. Bela diri apalagi. Belajar bela diri online bisa nggak? Tidak bisa. Ada hal-hal yang tidak bisa diajarkan secara online. Kayak menghitung pun sulit sebetulnya online. Kecuali kamunya memang dasarnya kuat. Cuma, cuma sedikit yang kena tuh. Ada Nanda, ada Rizkia, yang lain nggak tahu. Saya cuma sedikit yang kena. Rizkia pulang ke Cikarang. Tangerang, Pak. Oh ke Tangerang. Oh ke Tangerang ya. Kamu mah di itu ya Tangerang ya. Bukan Cikarang apa namanya? Ya, yang mudah-mudahan bisa mengikuti ya gitu ya materinya. Saya tidak banyak latihan menghitung sekarang. Saya hanya mengulang materi gitu ya. Tapi kalau nanti pas pengkayaan saya akan cepat ya. Biasanya saya akan membahas soal sebanyak mungkin gitu ya dari bang soal saya. Gitu. Mungkin dosen lain tidak akan seperti itu. Makanya jangan kaget nanti saya agak cepat karena bang soal saya banyak. Karena kalau ngapain saya ngajar kayak dosen lain 10 soal 2 jam. Saya lebih baik banyak soal saja. Gitu. Jadi kalian bisa banyak dapat perbandingan soal, tidak hanya dapat dari modul. Gitu. Maksudnya seperti itu. Dan saya biasa mengajarkan cara menghitungnya seperti apa dengan kalkulator. Nanti tolong diikuti gitu ya. Kalau nanti supaya tahu
cara menghitungnya seperti apa. Karena kalau tidak seperti itu ya cara cepatnya tidak tahu ya. Misalnya saja untuk perhitungan pricing, itu semua harus dipindahkan dulu faktor jual. Kenapa? Nanti kalau kamu di dunia nyata untuk eh, di sistem IT untuk penjualan itu pakai faktor jual. Kalau di rumah sakit itu perhitungan eh, billingnya pakai CCR itu kan mirip. CCR itu apa? Eh, rumusnya kan cost dibagikan dengan billingnya. Berarti itu mirip-mirip dengan HPP gitu ya. Nah itu juga seperti itu caranya. Jadi penting untuk pricing policy itu menghitungnya menggunakan faktor jual. Jadi pindahkan ke faktor jual, baru kamu hitung. Itu prinsipnya. Mungkin di yang lain tidak ada ya gitu. Ini saya saja cara menghitungnya seperti itu karena menurut pengalaman jauh sekali lebih cepat itu menghitungnya seperti itu. Ya. Karena saya kan lama ya menghitung manual seperti itu kan sekitar 9 tahun. Kenapa waktu saya di apotek sering mati listrik gitu. Apalagi waktu di Samarinda 4 tahun banyak sekali perhitungan manual. Menurut pengalaman seperti itu. Gitu. Jadi itu akan sangat membantu kalian nanti pas perhitungan karena apa namanya 2 menit saja waktu untuk menghitung. Kalau saya sendiri tidak apa namanya tidak mengukur ke saya sendiri. Kalau saya sendiri satu soal bisa kurang dari 10 detik gitu ya. Tapi kan kalian tidak bisa seperti itu. Jadi kalau soal yang saya kirim maksimal 2 step. Angkanya dibuat bulat. Itu untuk memudahkan kalian kalau mengerjakan soalnya. Saya kirim soalnya biasanya seperti itu. Saya ada hal-hal tertentu memang yang saya batasi supaya mahasiswa yang mengerjakannya bisa, bukan untuk menyulitkan mahasiswa. Itu prinsipnya gitu ya. Tetapi materi itu biasa dikerjakan sehari-hari di tempat kerja. Nah, kita mulai dari HNA. HNA kan mungkin sudah tahu semua ya, karena sudah PKPA, sudah melihat faktur. Di faktur ada HNA, ada HNA PPN misalnya ya. Terus waktu praktikum kan cuma gambar aja ya, seperti itu. Kalau di tempat PKPA kan fakturnya asli, mirip seperti itu. Karena saya ngambil fakturnya pakai modelnya BSP, mirip juga dengan Ensefa, mirip dengan AM, itu model-model fakturnya berbeda sama ya. Kalau yang agak beda misalnya AMS kan ke bawah ya MPI itu agak berbeda gitu ya. Bahkan ada salah beberapa PPF yang tidak ada HNA saja, semuanya sudah include HNA PPN. Ada ya. Berikutnya HET, harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi sekarang itu menurut Permenkes yang terbaru itu yang lebih baru yang tahun 2015 itu adalah 28% dari HNA. Berarti ini bukan margin, berarti markup. Kalau markup 28, faktor jualnya adalah 1,28. Kalau marginnya berapa? 22%. Kalau markup dinaikkan 28% dari HNA. Kalau margin berapa persen dari harga jualnya. Jadi beda sudut pandang. Biasanya kalau di atas 10%, kalau kalian hitung, ada selisih nanti. Jadi yang dipakai itu menghitung jangan kalau untuk laporan pajak, untuk laporan keuangan, menghitungnya margin, jangan markup. Kalau menghitung di markupnya sekian, ya boleh. Tetapi nanti kalau untuk perhitungan akuntansi, pakailah margin. Karena yang dipakai dari sistem akuntansi Indonesia itu adalah margin, bukan markup. Orang pajak ngitungnya margin, bukan markup. Kan kalau untuk UKM 1% dari harga jual, bukan dari 10% dari harga jual PPN. Sekarang 11%, mau naik ke 12%, bukan 10% dari harga beli. Jadi gunakan selalu gross margin. Jadi jangan gunakan markup untuk perhitungan-perhitungan akuntansi. Ya. Kenapa diajarkannya margin seperti itu? Nah, HPP itu adalah apa? HPP itu didapatnya dari hasil stock of name. Tidak mungkin ada soal HPP tanpa
dilakukan stop of name, gitu ya. Mungkin kalau HPP teoritis bisa dihitung, tetapi HP real harus dilakukan stop of name karena perhitungan HPP itu dibutuhkan apa? Nilai stok awal, stok akhir, nilai pembeliannya, nilai omsetnya. Tanpa nilai real data itu tidak bisa dihitung HPP karena ada soal-soal yang menjual soal ternyata dia menghitung HPP, entah hitunglah HPP tapi tidak diketahui stoknya. Itu gimana caranya? Jadi ada omset, hitunglah HPP, nggak ada stoknya nggak bisa dihitung, nggak ada nilai pembeliannya, yang nggak bisa. Kalau nilai pembeliannya ada, terus eh, penjualannya ada, bisa dihitung HPP, gitu ya. Tetapi biasanya margin itu kan tidak hanya dipengaruhi harga beli saja, tetapi dipengaruhi juga dari biaya-biaya, ya, biaya operasional dan biaya-biaya lain. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi biasanya soal-soal itu seringkali kalau yang di buku-buku itu tidak lengkap gitu. Kalau di CBT nanti di tryout tanggal berapa ya? Tanggal Minggu depan 30 Pak. ya, 30. tanggal Tryout 30 nasional ya Pak. ya. Tanggal 30 November Pak. Nah, nanti tryout itu jangan kaget banyak soal yang kurang baik kualitasnya gitu ya. Jadi nanti soal di UKI sebetulnya itu soalnya biasanya lebih baik dan biasanya lebih mudah. Karena di tryout soal yang kurang baik, soal yang terlalu sulit itu akan dieksklusi gitu ya. Jadi yang masuk itu soal yang ketika di tryout itu banyak yang bisa menjawab dan soalnya kualitasnya baik. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu takut kalau di tryout itu sulit. Tetapi tetap harus belajar. Jangan sampai ya kejadian setiap tahun selalu begitu. Setiap sidang PKPA itu tidak bisa apa-apa, padahal baru dilakukan tryout. Jadi pas tryout itu mengerjakan apa saya tidak tahu. Ya, ada beberapa kali saya tanya eh, pas sidang PKPA. Pada sidang PKPA-nya hari Senin, tryout-nya hari Sabtu. Saya tanya rumus HPP apa nggak tahu. Berarti waktu ujian tryout-nya itu ngisi apa saya nggak tahu gitu. Tidak belajar, mungkin alasannya capek PKPA. Padahal PKPA kan harusnya sudah diselesaikan pas di hari akhir. Kalau anak bimbing saya selalu saya tekankan kalau PKP yang selesai bulan Oktober, tanggal 30 Oktober, laporan semua sudah selesai. Jadi tidak terganggu lagi dengan PKPA. Sebetulnya bisa dikerjakan setiap hari. Dan saya pun waktu PKPA dulu di Jakarta saya lakukan itu. Saya nggak balik lagi ke Jakarta. Karena akan menyita waktu, menyita biaya jika harus kembali lagi ke tempat PKPA. Apalagi tempat PKPA-nya kayak misalnya dapat di Viva Generik di Semarang. Kan lumayan ongkosnya. Semarang paling cepat juga 5 jam. Kalau ke sana berarti kan ada potensi untuk menambah nginap. Gitu. Walaupun hotel di Semarang cukup murah, tetap aja keluar 200.000 untuk semalam menginap kan ada aja ya. Setidaknya ya bisa keluar sampai ya minimal minimal 1 juta lah sama makan itu kan akan keluar gitu. Makanya lebih baik diselesaikan PKP dari sekarang supaya kalian tidak ada beban gitu. Karena materinya sangat banyak dan kalian harus juga melihat gitu ya. Boleh aja kalau nanti pas tutorial boleh membuat soal apapun ke saya boleh. Nanti saya bahas. Tidak harus dari modul. Kalau saya terbiasa seperti itu, jadi silahkan saja. Nanti kalau yang bisa dikerjakan, saya bilang bisa. Saya yang tidak bisa dikerjakan, saya bilang tidak bisa. Dan saya akan terangkan soal-soalnya itu di mana. Gitu ya. Gitu. Jadi kalian bisa menilai, ini soal ini kualitasnya baik apa tidak, bisa dikerjakan apa tidak dari situ. Karena saya lama jadi reviewer, jadi tahu untuk soal-soal itu yang baik seperti apa. Harusnya harus sudah tahu ya, sudah di luar kepala ya tentang PP, tentang margin, tentang laba bersih. Ya, laba bersih itu margin dikurangi dengan biaya-biaya ya. Nah, ini harus sudah di luar kepala karena tidak hanya di farmasi, semua ilmu dagang sama. Omset itu HPP ditambahkan dengan margin. Tapi HPP-nya beda-beda. Kalau di apotek ya kebetulan HPP-nya sering kali sama dengan harga beli. Ya, tapi kalau di
bisnis lain berbeda. Nah, ini markup ya. Dasarnya persen penambahan dari harga beli. Kalau markupnya 43%, berarti apa? Faktor jualnya 1,43. Langsung aja 1000 dikali 1,43. Jadi 1430. Yang ada rumus dasarnya itu gross margin di buku Farmasi in Canada. Nah, itu rumusnya adalah HJA sama dengan HNA ditambah HJA dikalikan dengan margin. Yang di sini rumusnya. Nah, itu buku yang ada di Farmasi in Canada. Ya, jadi pustakanya yang ada tentang gross margin untuk di farmasi. Pustaka yang dari luar negeri. Di Indonesia buku manajemen ya paling contek-contek dari buku Pasatibi, terus ngambil dari managing drug supply, ya kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi saya juga pernah nulis yang ngambilnya dari situ juga. Kebanyakan dari bukunya Pasatibi sama managing drug supply. Tapi kalau tentang pricing saya rasa nggak ada bukunya ya. Saya juga bahkan kemarin menemukan ada yang menyusun buku untuk farmasi komunitas yang tidak tepat. Gitu. Jadi bukan farmasi komunitas dia masuk-masukkan. Kayaknya nggak pernah ikut kuliahnya maksa bikin buku. Itu kalau di SBA sering terjadi seperti itu. Nah, ini sudah saya jelaskan ya di kelas ya. Gitu. Jadi kalau rumus dasarnya itu HJA sama dengan HNA ditambah HJA dikalikan margin. Kalau gross margin, kalau markup HNA dikalikan dengan margin. HJA sama dengan HNA ditambah HNA dikalikan margin. Itu rumus saya sendiri. Kalau yang itu perhitungannya gimana? Kalau faktornya 1,25, berapa marginnya? Itu 0,25 dibagi 1,25 sama dengan 0,2 ya 20%. Sebaliknya, kalau saya hanya mengingatkan, kalau marginnya 20%, berapa faktornya? Caranya gimana? Karena 20% kamu hitung HPP. 100 kurangi 20 adalah 80. Jadi faktor jualnya 100 dibagi 80. Dapatnya 1,25. Nah, itu harus kamu bisa analisa dan bisa perhitungkan secara cepat ya. Itu rumus cepatnya. Kalau dengan rumus gross margin lebih lama. Ya, kamu harus bisa ubah dari margin ke markup dengan secara cepat. Mungkin kayak PKPA di apotek, kimia farma udah jarang ya. Karena kebanyakan PTT, kalau PTT tidak dibekali ilmu seperti itu, jadi sulit. Jadi ya, dia tidak paham. Jadi ya, mau gimana lagi gitu. Saya jelaskan di kampus, ya seperti itu. Itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan rumus. Ya. Nah ini 1,25 berapa marginnya? Adalah berapa? 100. Kalau pakai rumus ya begini, 20%. Tetapi kalau pakai cara cepat adalah berapa? 0,25 dibagi 1,25. Tetap hasilnya adalah 20% juga. HPP ya, itu COGS, atau cost of goods sold. HPP itu pembelian ditambah stok A, kurang stok akhir dibagi penjualan dikali 1%. Ini ada kalau ada dilakukan stok optim. Di mana stok awal, misalnya stoknya di bulan September, tanggal 30 September. Berarti stok awalnya tanggal 1 Juli ya. Tinggal 3. Jadi dilakukan stoknya tanggal 31 Juli. Stok akhirnya adalah tanggal 30 September. Jadi kamu harus tahu mana titik awal, mana titik akhir. Nah, ini HPP teoritis itu dihitung untuk melihat apakah HPP-nya sudah baik apa tidak. Jadi kamu hitung ini
Dari omset dibagikan dengan faktor jualnya, kan dapat nilai pembeliannya. Lalu dibagikan dengan harga jual. Dapatlah HPP teori. Jadi seharusnya si HPP-nya tuh sekian dengan stok. Tetapi karena adanya eh, diskon penjualan, HPP-nya jadi turun. Adanya memberikan diskon ke pasien, HPP-nya menjadi adanya barang expired yang menyebabkan HPP-nya naik. Adanya obat yang hilang, HPP-nya menjadi naik. Itu menyebabkan HPP teoritis itu tidak sama dengan HPP real. Gitu ya. Kalau banyaknya pembelian itu tidak berpengaruh terhadap HPP selama barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, HPP-nya itu akan tetap sama. Apa saja yang menyebabkan HPP itu naik? Misalnya saja lupa di stok ketika stok off-name, atau ada penjualan yang lupa diinput, atau ada faktur yang lupa diinput. Jadi itu harus semuanya ketika stok off-name itu semua rutinitas pekerjaan di fasilitas kesehatan itu harus selesai. HPP di apotik biasanya tidak jauh dari HET. Karena HET-nya 22%, maka HPP-nya tidak akan jauh dari 78. Sekitar plus minus 1-2% saja. Biasanya malah 1%, plus minus 1%. Kalau di rumah sakit, itu HPP-nya lebih rendah. Karena ada diskon besar, contohnya saja di cairan. Contohnya di cairan NaCl ya, di cairan infus itu diskonnya besar. Di Alkes, gitu. Jadi itu yang menyebabkan HPP di rumah sakit lebih rendah. Kalau di PBF rata-rata itu sekitar di atas 90 karena marginnya kecil ya, PBF hanya sekitar 10%. Berikutnya neraca. Jadi yang saya ajarkan ini laporan keuangan hanya neraca. Saya tidak akan mengajarkan gimana cara membuat neraca karena dianggap sudah diberikan di kuliah. Saya hanya memberikan mengingatkan saja apa itu aktiva, pasiva, dan aktiva pasiva ya. Dan biasanya ada aktiva, ada pasiva, ada satu lagi adalah ekuitas ya. Jadi aktiva itu adalah semua milik dari suatu perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, baik berwujud konkret ataupun abstrak atau tidak berwujud. Aktiva itu ada aktiva lancar dan tetap. Aktiva lancar itu seperti uang, piutang dagang, persediaan barang, persediaan yang harus diterima dan lain-lain. Jadi yang intinya yang cepat bisa dipindah tangankan dengan mudah. Kalau aktiva tetap butuh waktu untuk memindah tangankan ya, soalnya tanah, rumah, mobil, nama dagang dan lain-lain. Sedangkan hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi pada waktu yang akan datang. Penggolongan hutang ada hutang jangka pendek atau hutang lancar ya, dan hutang jangka panjang. Ya, hutang pendek dan hutang jangka panjang. Berikutnya ekuitas. Ekuitas itu adalah kewajiban ditambah aset itu adalah ekuitas. Kewajiban ditambahkan dengan ekuitas. Jadi ekuitas itu dengan kata lain aset dikurangi dengan kewajiban. Kenapa saya ajarkan ini? Karena ada namanya NOE. Jadi itu harus menghitung ekuitas. Membuat neraca laba rugi ada di sini ya, bisa kalian pelajari sendiri. Berikutnya payback period. Payback period adalah jumlah tahun yang dibutuhkan agar pengembalian yang diterima menyamai jumlah yang diinvestasikan. Ya. Jadi jika payback period suatu investasi kurang dari payback period yang disarankan, maka investasi itu layak diterima. Ya. Jadi misalnya saja, kalau saya dulu di apotek di Kimia Farma itu biasanya 5 tahun sewanya. Dan payback periodnya itu disyaratkan setengahnya, yaitu 2,5 tahun. Kalau kembali modal kurang dari 2,5 tahun, berarti investasinya layak untuk diterima. Ya. Pada perhitungan payback period itu nilainya itu berarti nih yang diperhatikan itu semuanya itu eh,
bukan nilai omset yang dipakai, tetapi nilai laba bersih. Di mana nilai laba bersih itu harus mencapai titik impas jika dibandingkan dengan nilai investasinya. Misalnya saja untuk mudahnya. Laba bersihnya 100, investasinya 500. 100 per bulan, berarti akan kembali dalam bentuk 5 bulan. Nah, simpelnya seperti itu. Ya, ini contohnya. Di proyek A. Proyek A itu laba bersihnya adalah 10.000. Ya, bukan laba bersihnya, ada investasinya adalah 10.000. Di tahun pertama, laba bersihnya adalah 5.000. Di tahun kedua adalah 5.000. Berarti eh, payback periodnya itu 2 tahun. 5.000 ditambah 5.000. Kalau project B, itu kamu hitung dulu sampai titik di mana kelewatan ya. Yang kelewatannya di mana ini ternyata ya. Coba kalian hitung. 1.500 ditambah 2.000 tambah 2.500 itu 6.000. 6.000 ditambah 5.000 11.000. Berarti dia akan kembali mula di tahun ketiga di bulan kesekian. Berarti kamu hitung kekurangannya di tahun keempat itu berapa? Jadi 5.000 dikurangi 10.000 dikurangi dengan sampai ke tahun ketiga adalah 6.000. Jadi 4.000. Berarti yang akan didapat di tahun keempat adalah 4.000 dibagi sama seluruh pendapatan yang akan didapatkan di tahun keempat. 4.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,8. Jadi payback periodnya itu adalah 3,8 tahun. Atau 0,8 dikali 12 berapa? 9,6 bulan. Kamu harus bulatkan ke atas, jadi 10 bulan. Jadi 3 tahun 10 bulan. Itu perhitungan payback period. Ini digunakan untuk menghitung studi kelayakan. Di mana studi kelayakan itu selain payback period itu dihitung NPV dan IRR. NPV net present value, jadi laba bersih yang sudah disesuaikan dengan nilai present value-nya. Makin tinggi NPV itu akan semakin baik. Kalau IRR, kalian bandingkan investasi setahun itu labanya sekian. Misalnya labanya 10%. Kamu bandingkan dengan perangkat investasi yang tertinggi. Dapat bunganya apa? Sekarang misalnya sukuk 6,2% ya, SR 13. Gitu. Berarti kalau kamu laba bersihnya 10%, berarti itu bisnisnya layak karena lebih besar dari sukuk. Kalau laba bersihnya setahun hanya 5%, daripada kamu jualan lebih baik simpan di sukuk saja, tidur sudah dapat uang. Itu fungsi perhitungan IRR. Saya tidak diajarkan karena memang bukan saya tidak bisa. Saya bisa menghitungnya dan sudah menghitung beberapa kali dan sudah jadi beberapa apotek di KR gitu ya. Tetapi tidak ada waktunya untuk mengajarkan di kampus ya, gitu ya. Gitu. Intinya seperti itu untuk menghitung studi kelayakan. Kalau kamu mau belajar studi kelayakan, bacalah bukunya Freddy Rangkuti ya. Bisnis Plan kalau nggak salah ya. Itu buku panduannya itu. Ada di Gramedia, terbitan Gramedia. Break even point. Kalau break even point itu sebetulnya bisa dipakai hanya di industri. Harusnya bukan harusnya masuk ke dalam PPIC. PPIC masuk manajemen juga, gitu ya, bukan farmasetik, gitu ya, itu manajemen, gitu ya. Gitu. Jadi PPIC itu dibahas apa? Tentang forecasting, gitu ya, tentang supply chain. Gitu ya. Jadi kalau break even point itu yang penting kamu hafal rumusnya. Break even point bisa dari jumlah, bisa dari rupiah. Kalau break even point dari jumlah, rumusnya biaya tetap dibagi harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit. Itu dalam jumlah. Jadi berapa jumlah yang harus diproduksi jika impas, titik impasnya sekian. Kalau dalam rupiah, rumusnya biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel unit dibagi harga jual per unit. Itu untuk break even point. Berikutnya rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Bisa dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan auskultasi.
Ada beberapa rasio ya yang biasa keluar di CBT. Saya hanya menjelaskan beberapa rasio saja. Yang pertama adalah ROI, Return of Investment. Rumusnya apa? Laba bersih setelah pajak dibagi total aktif. Laba bersih berarti kamu harus hitung laba bersih dari omset. Biasanya diketahui omset, dikurangi HPP, dikurangi biaya. Pertama pajaknya dikeluarkan dulu. Jadi sebelum menghitung apapun, pajaknya dikeluarkan. Kalau saya membuat soal selalu diekskludkan semuanya. Karena pajak dengan pajak 11% pasti hasilnya akan komanya panjang. Jadi kalau saya sendiri selalu mengeluarkan untuk memudahkan kalian menghitung. Biasanya omset exclude. Jadi tidak usah dibagi pajak lagi, dikurangi dengan HPP, kurangi biaya operasional, dapatlah laba bersih. Dibagikan total aktiva. Total aktiva adalah aktiva tetap ditambahkan dengan aktiva lancar. Misalnya kamu punya uang, punya persediaan barang, ditambahkan asetnya apa saja. Asetnya ada rumah, ada tanah, ada mobil. Nah, itu ditambahkan semua. Dapatlah return of investment. Berikutnya, nah ini contohnya. Omsetnya 2 miliar, laba bersihnya 20%. Berarti eh, apa? Kalau 20% dari 2 miliar adalah 400 juta. Sedangkan itunya 2M, jadi 400 dibagi 2. Itu hasilnya sekian. 400 dibagi 2 berarti sekitar 20%. Itu ROI. Berikutnya, return of equity. Return of equity labanya rumusnya adalah laba bersih dibagi ekuitas. Laba bersih sama perhitungannya seperti ROI tadi. Ekuitas itu adalah aktiva dikurangi pasiva. Jadi aktiva tetap ditambah aktiva lancar dikurangi dengan kewajibannya. Itu ROE. Berikutnya adalah yang sering keluar lagi R. Kalau ya ini ya, inventory turnover. Inventory turnover itu biasanya yang banyak dipakai rumusnya adalah harga total penjualan dibagi rata-rata. Jadi kamu harus hitung HTP-nya sekian dibagikan dari hasil stok rata-rata persediaannya seperti apa. Misalnya saja ini omsetnya 3 miliar, faktor jualnya 1,25. Berarti untuk mencari HPP itu 3 miliar dibagi 1,25. Ya. Berapakah 3 miliar dibagi 1,25? 20%-nya dari 3 miliar sebetulnya. Kamu bisa hitung ya. 3 miliar dibagi 1,25. 2,4 M. 2,4 M dibagikan dengan rata-rata stoknya. 180 tambah 220 bagi 2, dibagi 200. Berarti inventory turnover-nya 12 kali. Idealnya inventory turnover itu 12 kali. Kalau 12 kali insya Allah tidak ada, kan ada banyak obat yang menumpuk. Kalau tepat obatnya semuanya berputar itu tidak ada yang menumpuk. Tapi kalau persyaratannya kayak di RSUD hanya 8 kali dijamin barangnya menumpuk 4 bulan. Dan akibatnya obatnya akan banyak yang expired. Jadi idealnya inventory turnover itu adalah 12 kali setahun. Ya, itu ya untuk manajemen keuangan. Masih ada satu materi lagi. Itu adalah farmakoepidemiologi ya. Kenapa banyak? Ya memang banyak dan semuanya keluar. Itu masalahnya gitu ya. Jadi saya itu mengajarkan hanya apa saja yang biasa keluar. Jadi percuma misalnya kalau diajarkan yang tidak keluar, gitu ya. Ada materi yang tidak pernah keluar di CBT, ada beberapa. Saya nggak paham, tetap diberikan di tutorial. Itu ya sebetulnya tidak, ya kalau kalian tahu abaikan saja materinya karena nggak akan keluar gitu. Jadi yang kalian sudah tahu kan dari modul, dari soal-soal dari angkatan atas, dari buku-buku mana soal yang biasanya keluar.
Itu saya tadi itu rasio yang biasa keluar. Itu seperti itu. Kalau pricing pasti keluar, makanya harus dipahami ya seperti saya sudah ajarkan di kelas waktu kuliah ya. Kalau ada yang tidak paham, nanti masih ada di tutorial. Saya masih ketemu lagi sama saya. Karena pengkayaan itu materi ya, pengulangan materi bukan latihan soal. Dan waktunya pun ya tidak cukup untuk 3 mata kuliah. Kalau yang lain kan 1 jam 1 mata kuliah, 1 bab ya. Kalau saya 2 jam 3 mata kuliah. Jadi seadanya gitu ya. Karena tidak mungkin menjelaskan semuanya dalam waktu yang singkat ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Ini materi farmakoepid, terus materi farmakoekonomi ini sudah diupdate ya. Jadi sudah berubah dengan dari angkatan dari periode sebelumnya. Jadi tolong juga di-share sama teman-teman. Karena ya materi juga setiap tahun kan ada perubahan. Kalau dosennya ikut workshop, ikut seminar ya pasti berubah. Jadi dosennya yang nggak pernah ikut workshop seminar ya sampai kapanpun tidak berubah. Karena kalau kayak farmakoekonomi setiap tahun ada perubahan. Terus misalnya sebetulnya kalau apa namanya inventory pun ada perubahan, tapi workshopnya jarang. Saya terakhir ikut workshop inventory itu 2023 tentang pengendalian dan eh, indikator dari pasar TB. Kuliah saya pun waktu itu terakhir saya 2021 akhir tahun tentang itu ya. Jadi sudah cukup lama. Kalau farmakoekonomi ya terakhir saya ikuti bulan lalu di UBK ya. Jadi setiap tahun selalu ada updating ilmu. Dan dari Kemenkes pun sering sekali melakukan updating tentang penelitian terbaru ya. 2 minggu lalu ada ya kalau dari Kemenkes yang tentang bagaimana caranya memasukkan obat ke panitia HTA nasional. Berikutnya ada evidence based medicine. Jadi EBM itu kemampuan untuk menggabungkan bukti terkini dari suatu pengobatan dengan kemampuan klinis dalam praktek kefarmasian. Intinya apa sih sebetulnya kalau EBM sekarang? Karena kamu melakukan pengambilan data real world data itu sulit. Jadi biasanya dilakukan systematic review atau meta analisis. Karena riset sekarang boleh melakukan itu. Saya sendiri sudah punya 3 Scopus dari ini systematic review gitu ya. Ini akan sangat dipakai kalau kalian bekerja di rumah sakit atau bekerja di Kemenkes gitu ya. Karena ini berkaitan dengan seleksi obat yang masuk ke dalam formularium. Gitu ya. Kalau di Kemenkes sudah jelas masuk formularium nasional, kalau di rumah sakit masuk ke dalam formularium rumah sakit. Gitu ya. Jadi ini kenapa harus dilakukan karena berkaitan dengan efektivitasnya juga berkaitan dengan safety-nya juga. Gitu ya. Jadi kalau di farmakoepid ya lihat efektivitasnya, lihat safety obatnya apakah banyak efek sampingnya itu melakukan review seperti itu. Tetapi arah ke Kemenkes sekarang lebih ke efektivitas ya. Tapi nomor 2 kalau di HTA. Karena biasanya safety-nya di luar negeri sudah relatif aman. Gitu. Dan vigilance ini saya memang nggak jalan. Gitu ya. Bulan lalu saya workshop di Hasan Sadikin ya materi aja nggak mau di-share gitu. Saking saking apa namanya rahasianya farmakovigilance sebetulnya tidak harus dirahasiakan ya. Selama itu ikut SOP, itu kalau ada efek samping ya dilaporkan saja. Karena efek samping kan belum tentu dari kesalahan kita sebagai nakes, bisa saja dari obat. Jadi ketika ada efek samping yang tidak diinginkan, bisa diambil tindakan. Gitu ya. Karena banyak sekali obat yang sudah beredar itu ditarik ya. Contohnya saja yang kemarin apa ya, kalau tahun lalu ya nggak ada ya. Kalau yang sering terakhir golongan posip yang ditarik, ada saja posip yang ditarik. Gitu ya. Jadi EBM itu berkaitan dengan reaksi obat tidak diinginkan dan medication error yang tujuannya untuk
patient safety. Jadi ya intinya ya kalau untuk safety-nya ya kita harus ikut SOP. Tapi lucunya di Indonesia itu banyak sekali rumah sakit yang guidelines apa namanya clinical pathway-nya tidak lengkap. Akibatnya apa ya? Ya pasien safety-nya diabaikan. Nah itu fakta di Indonesia seperti itu. Ada nanti baca ada riset dari Kemenkes yang bercerita tentang clinical pathway di Indonesia banyak yang rumah sakit yang tidak punya, tidak lengkap clinical pathway. Ya contohnya saja di Dustira. Dustira itu clinical pathway-nya tidak lengkap. Clinical pathway kan berkaitan dengan efektivitas pengobatan, berkaitan dengan patient safety-nya juga, berkaitan dengan biaya. Sekarang banyak dibenturkan dengan biaya karena dengan eh, kalau riset saya kan tentang kendali mutu, kendali biaya. Ya salah satu yang banyak bisa menurunkan biaya itu kepatuhan terhadap clinical pathway. Kalau di salah satu sistematik review saya tentang kepatuhan terhadap Fornas itu ternyata di Indonesia sampai 2021 itu hanya sekitar 71%. Ya, makanya nggak aneh kalau di BPJS itu banyak tolakan, terus banyak direct medical cost-nya melebihi dari tarif dinas pijis. Karena ya tidak patuh. Nah ini digunakan meta analisis dan systematic review digunakan untuk informasi terapi bila tidak ada penelitian RCT dalam di Indonesia tidak ada RCT dalam jumlah besar. Susah sekali mendapatkan data RCT adanya dari luar negeri. Contohnya saja ya, saya kira penelitian dari itu tentang hipertensi pulmonal itu dia ngambil real world data. Pas dilihat dia ngambil data dari Thailand, ya. Karena memang tidak ada data cost-nya. Harusnya dia kalau membuat suatu modeling berarti ya cost-nya harus pakai cost Indonesia, pengukuran utilitas ambil dari data Indonesia. Terus pindahan dari kondisi satu ke kondisi lain itu dari ini. Tapi datanya dari mana? Itu kalau melakukan itu mungkin bisa waktu bertahun-tahun gitu ya. Oke, bisa data cost-nya. Data cost akan lebih cepat. Misalnya kalau obatnya sudah masuk BPJS bisa minta ke kantor pusat BPJS. Tetapi utilitas kan mau berlangsung kalau kita ke pasien. Itu kita harus menentukan eh, apa namanya apa namanya kompartemennya penyakit. Jadi kondisi pasiennya apa saja. Nah itu juga butuh waktu. Perlu perlu ada melakukan FGD, melakukan wawancara dengan expert-expert sehingga dan nanti dilakukan apa namanya metode DLP untuk mendapatkan konsensus tentang model mana yang dipakai. Nah itu kan selain cost-nya tinggi juga butuh waktu yang cukup lama. Saya rasa 2 tahun pun belum tentu akan beres. Karena pengalaman saya pun untuk mengumpulkan expert aja satu orang belum tentu 1 bulan itu bisa hadir semua gitu. Jadi itu butuh waktu yang cukup lama. Karena rata-rata sibuk kan. Kalau klinisi itu kan sibuk. Berikutnya meningkatkan prosesi bila dibandingkan dalam beberapa penelitian kasus dan bisa memberikan efek terapi ya. Kalau meta analisis itu kuantitatif, kalau sistematik review itu kualitatif hasil. Ya. Ini tentang apa itu RCT, apa itu non-methylal quasi eksperimen, saya jelaskan di sini ya. Untuk mengingatkan, silakan kalian baca. Ini juga tahapan eksperimen dalam uji obat, trial ya. Ini saya masukkan. Ini hanya untuk mengingatkan. Tidak ada di soal CBT. Ya, ini mengingatkan. Ya, ada uji tahap 1, uji tahap 2, tahap 3, dan uji tahap 4. Biasanya ada di tahap berapa? Pharmacoepid itu di tahap sudah pasca pasar atau post marketing. Berikutnya farmakologi ilmu mempelajari reaksi obat tidak diinginkan. Jadi tindakan untuk mengatasi mempelajari reaksi obat serta permasalahan yang berhubungan dengan drug-related problem. Tujuannya apa? Meningkatkan pelayanan keselamatan pasien,
meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan penggunaan obat, memberikan kontribusi beberapa dengan risiko efektif terutama meningkatkan penggunaan obat yang bersih dan efektif dari sisi itu. Alat untuk ADR adalah algoritma Naranjo. Harusnya ini diperdalam di farmasi rumah sakit. Idealnya farmasi rumah sakit itu ada bagian manajerialnya, ada klinis, tetapi bisa saja ada beberapa bagian yang bermanfaat. Malah ini apa ya? Ada bab yang tidak harusnya masuk ke manajemen rumah sakit. Sedangkan yang penting ya seperti program nasional sekarang tuh kendali mutu kendali biaya, bahkan ada komitenya di rumah sakit tidak ada sama sekali di kurikulum kalian. Padahal nanti itu masuk ke dalam pekerjaan kalian di rumah sakit. Terus juga tentang BPJS sama sekali tidak ada di sistem di kurikulumnya di UNIA ini tidak ada. Padahal kalau kalian tahu kan yang PKP di rumah sakit, terutama di RSUD 99,99% resepnya adalah BPJS. Kalau tidak mengalami, tidak tahu sama sekali sistem BPJS mau gimana akan bekerja. Ketika wawancara dengan user bisa langsung ditolak kalau kamu bekerja di rumah sakit swasta. Kalau di negeri kan PNS darurat. Dan sekarang pun rumah sakit swasta, contohnya kayak Hermina, itu banyak sekali BPJS. Maka mereka strategi bisnisnya itu banyak di rumah sakit kelas C. Kenapa? Karena rumah sakit kelas B itu pasiennya jumlah masih lebih sedikit daripada kelas C. Karena kelas B itu rujukan dari kelas C. Kelas A itu rujukan dari kelas B. Dan anehnya kalau di rumah sakit pemerintah itu pengennya ke B, pengen dapat tarif inasi bisnisnya lebih tinggi. Ya pasiennya kan sebetulnya sudah tersaring di C. Kayak rumah sakit Alisa tidak mau ke A, kenapa? Karena dia takut kehabisan pasien kalau sudah menjadi rumah sakit tipe A. Ya. Kan rumah sakit tipe A tidak mungkin juga menerima pasien misalnya hipertensi primer. Pasti kalau tipe A sudah hipertensi dengan komplikasi tertentu. Kalau TB biasanya sudah TB dengan MDR. Nggak mungkin TB biasa saja masuk rumah sakit tipe A. Itu ngapain aja rumah sakit itu juga dibawa. Kayaknya kan kalau TB lebih banyak dilakukan di puskesmas. Banyak sekali yang obat TB itu yang menjadi masalah di puskesmas menjadi expired karena ya di drop saja pemerintah tanpa dihitung kebutuhannya gimana. Dan puskesmasnya tidak mengajukan jumlah paket itu berapa. Kalau sesuai dengan pengajuan, insya Allah tidak akan menumpuk luar biasa ya di puskesmas. 2022 saja expirednya di 3 puskesmas di Jawa Barat, di Bandung aja ya. Saya kan ngambil datanya di Kircon, di Marga Asih, dan di Cimahi Selatan. Itu stoknya itu totalnya sekitar 100 juta. Tetapi expirednya 30 juta. Masa sepertiganya expired? Itu kan berarti rugi ya. Iya. Baru belum dari perhitungan apapun dan barang saja sudah ruginya luar biasa. Berarti hilang pendapatan sekitar 30 juta setahun. Itu dari obat saja. Karena obat expired itu masuk ke dalam rugi. Berikutnya farmakoepid, mempelajari tentang perkembangan obat dilihat dari sisi keamanan dan ekonomi. Jadi efek obat dalam sejumlah besar populasi. Kalau farmakoterapi kan hanya kepada satu orang, kalau farmakoepid itu ke dalam suatu populasi. Jadi merupakan ilmu terapan menjembatani antara farmakologi ini dengan epidemiologi. Jadi ada tentang farmakologi klinisnya, ada farmakoterapinya, ada juga dengan epidemiologi. Ruang lingkupnya adalah optimalisasi terapi manusia dengan pertimbangan risiko dan apa saja yang dilihat angka kejadian penyebab penyakit pada sekelompok orang. Dan informasi ini digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi strategi untuk mencegah penyakit dan standar penata laksana. Jadi tujuan farmakoepid adalah memberikan informasi tentang obat, baik yang bermanfaat maupun membahayakan, memberikan informasi tentang penilaian rasio manfaat psikoterapi pada populasi itu. Jadi kan obat itu tidak
sama kemanfaatannya terhadap manusia. Bisa saja bermanfaat tapi toksik. Bisa saja toksik dan tidak manfaat. Nah, ini yang paling tidak diinginkan. Bisa saja tidak toksik dan tidak bermanfaat. Yang diinginkan adalah bermanfaat dan tidak toksik. Nah, ini yang diharapkan untuk obat itu bekerjanya bermanfaat dan tidak toksik. Dan realitas efeknya juga macam-macam. Ada yang full respon. Pasien ini menerima respon baik ya, gitu ya. Ada juga hanya responnya parsial. Ada yang obat itu sama sekali tidak bekerja ya. Kalau di pasien itu bisa juga mengakibatkan efek samping yang parah. Jadi tidak semua obat itu bermanfaat dan juga bermanfaat tidak untuk semua. Berikutnya adverse reaction atau reaksi obat tidak diinginkan. Jadi ada tipe A dan tipe B. Kalau tipe A itu reaksi obatnya sering muncul, dapat diprediksi dan tergantung dosis, biasanya tidak serius. Kalau yang B itu kebalikan A, obatnya jarang, reaksi obatnya jarang keluar, tidak dapat diprediksi dan tidak tergantung dan biasanya serius. Kalau ROTD tipe A muncul ya, jika mendapat lebih dari 3 obat. Kalau ROTD biasanya kasus idiosinkrasi. Jadi satu obat memberikan efek berbeda dengan efek normalnya dan juga ada terjadi kelainan genetik. Ini terjadi di sampel. Apa itu sampel? Mungkin bisa kalian baca. Apakah itu populasi? Apa itu populasi sampel? Itu bisa kalian baca ya. Karena dasar dari metodologi penelitian. Nah, ini ukuran untuk angka kesakitan. Ada insidence dan prevalence. Insidence adalah gambaran tentang jumlah atau frekuensi kasus baru untuk suatu penyakit pada populasi berisiko dalam jangka periode tertentu. Nah, ini yang biasanya dipakai ya, banyak dipakai daripada prevalence. Kalau prevalence ada datanya di Diskesdas. Prevalence adalah jumlah orang yang terkena penyakit selama 2 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu. Prevalence gampang datanya di Diskesdas. Kalau incidence itu jarang. Rumah sakit juga jarang punya data. Jadi ketika kamu melakukan riset farmakoekonomi butuh modeling, sulit sekali mendapatkan incidence. Kalau mau, berarti kamu harus melakukan riset di banyak rumah sakit di Indonesia. Misalnya, kalau menurut WHO minimal 3 dan 1 tahun, gitu ya. Jadi 3 center. Jadi ya butuh waktu. Sebetulnya idealnya kalau untuk insiden ya semua regional BPJS, ada 5 regional. Terus semua tipe rumah sakit, semua tipe kepemilikan rumah sakit. Ambil sampelnya 100. Kalau ngambil data insidence ya jadi big data, butuh waktu untuk mengolah data itu. Dan tidak bisa pakai SPSS. Berarti SPSS akan error. Kamu harus belajar software lain, contohnya aja R dan Semestata. Itu jauh lebih ringan daripada SPSS. SPSS dijamin pasti ngeheng. Ya, nggak akan bisa dipakai. Nah, ini ukuran relatif. Ukuran ini ada risk ratio, rate ratio, odds ratio, prevalence ratio, dan prevalence odds ratio. Relative risk yang pertama. Yaitu rumusnya apa? Probabilitas kejadian pada obat pada kelompok yang terpapar dibagi probabilitas kejadian pada kelompok yang tidak terpapar. Contohnya, ada 17% mengembangkan kanker paru-paru. Ada 1% yang mengembangkan non-perokok yang mengembangkan kanker paru-paru. Risk ratio-nya ada 17 dibagi 1, berarti 17. Berarti perokok itu 17 kali lebih mungkin terkena kanker dibandingkan dengan non-perokok. Nah, ini risk ratio, relative risk ya. Ini contohnya begitu. Jadi, membandingkan antara yang terpapar dengan tidak terpapar. Itu namanya risiko relatif. Ini contohnya juga, risiko relatif itu adalah ini ada 14 relawan yang diberi obat baru dengan yang mengalami sakit perut dan 42 relawan yang diberi obat baru tidak mengalami sakit perut. Pada relawan yang tidak minum obat,
2 orang mengalami tersebut dan 83 obat mengalami tersebut. Pertama, kamu hitung probabilitas pada kelompok yang terpapar. Kelompok terpapar itu ada 14 orang yang mengalami sakit perut. Dan ditambah yang di bawahnya dibagikan 14 ditambahkan 42. Jadi ditambahkan relawan yang diberi obat baru. Jadi yang diberi obat baru semua ya, kalau yang kelompok terpapar. Kalau yang tidak terpapar itu yang tidak diberi obat. Berarti 2 dibagi 2/83. Berarti relatif risknya adalah 0,25 dibagikan dengan 0,24. Jadi 10,4. Berarti yang diberikan obat baru punya apa namanya potensi 10,4 lebih besar mendapatkan sakit perut dibandingkan yang tidak diberikan obat baru. Itu sama ya seperti yang tadi. Itu relatif risk. Berikutnya masuk ke rumus besok ke ini ya. ARR disebut perbedaan risiko. ARR nanti ada perhitungan saja ya. NNT juga ya. Kalau odds ratio itu juga langsung odds ratio itu rumusnya itu probabilitas suatu kejadian terjadi dibagi probabilitas suatu kejadian tidak terjadi. Jadi jika OR-nya lebih dari 1, jika exposure itu intervensi itu lebih tinggi daripada outcome-nya. Kalau lebih kasih itu exposure-nya lebih rendah, berasosiasi dengan outcome yang lebih rendah. Nah, ini kita masuk ke rumus saja. Soal saja ini perhitungan odds ratio. Jadi odds ratio odds kasus dibagi odds control. Odds kasus adalah 35 dibagi 9 yang kasus ya, yang di sebelah sini ya. Odds kasus dibagikan dengan odds control. Odds control itu 100 dibagi 44. Nah ini ya, ini dan dapat 172. Ini cara menghitung odds ratio. Jadi risiko terjadinya patah pinggul pada lansia itu 172 kali lebih kali dibandingkan pada pinggul pada yang bukan peminum alkohol ya. Dia minum alkohol ya dan tidak. Jadi seperti itu ya untuk odds ratio. Berikutnya prevalence ratio adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara prevalensi penyakit dan kondisi di antara kelompok yang berbeda. Rumusnya apa? Angka prevalensi kelompok terpapar dibagi angka prevalensi kejadian pada kelompok tidak terpapar. Hampir sama sih caranya ya. Berarti prevalensi yang terpapar itu adalah 3172 dibagikan dengan 2864 ya. Kalau yang tidak terpapar 2762 dibagikan 3006. Gitu ya. Jadi prevalensi rasio adalah 1,1 dibagikan 0,92. Kesimpulannya bisa lihat kuliah baca di bawah ya. masih terus ini. Nah ini biar pernah keluar ya seperti ini. Jadi untuk ini RRR ya, relatif reduction karena mereduksi dari stroke-nya. Yang soal kedua itu kenapa yang dihitung risk increase karena kejadian batuknya yang meningkat.
gitu ya. Jadi tergantung kondisinya. Kalau peningkatan batuk RRI, kalau penurunan batuknya berarti RRR ya, Relative Risk Reduction. Itu yang perlu diingat. Para perhitungannya sama. Jadi pada suatu uji klinis double blind membandingkan obat E yang merupakan obat baru penurun tekanan darah dengan obat C sebagai kontrol. Kedua obat itu dibandingkan 1 tahun, targetnya sekian. Obat E ini membuat efek samping buat batuk ringan. Oh ini stroke ya. Kalau ini dimasukkan tabel bukan batuk ringan, stroke ya. Jadi tabel di bawah ini. Jadi pertama menghitung control event rate. Control event rate adalah kontrol ya 30 dibagikan dengan 20 dibagikan 50. Kalau event itu 10 dibagikan dengan 50. Kemudian kamu hitung relative risk reduction. RRR itu adalah CER dikurangi EER dibagikan dengan CER, dapatnya 50%. Jadi obat E dapat menurunkan kegagalan sebanyak 50% dibandingkan dengan obat kontrol. Itu untuk perhitungan RRR ya. Berikutnya, dihitung juga ARR-nya, absolute risk reduction, di mana AR itu CER dikurangi ERR. Maka AR itu adalah 0,4 dikurangi 0,2, jadi 20%. Itu sedangkan NNT adalah 1 dibagi RRR, jadi 1 dibagi 20%, 0,2. Untuk soal berikutnya hampir sama cara menghitungnya. Pertama kamu hitung CER 10/50, kemudian ER 35/50 ya. Kemudian hitung RRI, CER dikurangi ER dibagi dengan CER. Hasilnya adalah 250%. Berarti dengan menggunakan obat selama setahun meningkatkan risiko mendapat efek samping obat sebesar 25 kali. Berikutnya ARI-nya adalah CR kurangi ER yaitu 0,5 sehingga 50%. NR. Nah, itu number needed to harm itu 1 dibagikan dengan RI. Artinya diperlukan mengobati 2 pasien dengan obat selama 1 tahun untuk menambah 1 orang untuk efek samping. Itu saja materinya dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Kalau jika ada pertanyaan silakan di WA saja. Nanti kalau untuk berikutnya, untuk tutorial, kita akan full latihan soal. Nanti soalnya tidak hanya dari modul. Kalian boleh bawa soal, kita bahas di kelas. Karena nanti sesinya adalah sesi offline. Makanya saya kemarin tawarkan offline karena agak sulit untuk memberikan materi ini secara online. Ya. Itu saya juga sulit eh, untuk menjelaskan. Gitu ya. Karena untuk waktunya pun kurang dan apa namanya tidak cukup untuk menerangkan secara online gitu. Jadi makanya saya kalau yang angkatan sebelumnya bulan sebelumnya hybrid. Makanya saya tawarkan hybrid seperti itu karena kalau hybrid saya bisa menulis di papan terus menghitung itu akan jauh lebih baik dibandingkan secara online. Ada pertanyaan? Masih ada waktu mungkin sekitar beberapa menit lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Boleh lihat di PPT yang sebelumnya, Pak, yang SBA. apa? Di PPT yang sebelumnya yang SBA itu, Pak. Ya, Sebentar, Pak. yang mana, Karol? Yang ada contoh soalnya, Pak. Oh, yang contoh soalnya yang tentang apa? Yang SBA manajemen keuangan. Yang keuangan, apa yang ditanyakan? Eh,
Sebentar Pak, cari soalnya. Sebentar. Susah kan kalau online kan? Itu makanya saya tawarkan itu karena itu. Yang mana? Tentang apa? Yang ada diskon pembeliannya itu Pak. Nah, diskon pembelian itu untuk di HPP. Kamu hitung HPP dulu, Sebentar. baru dikurangi diskon pembelian. Pembelian. Ya, karena diskon pembelian itu akumulasi dari jumlah diskon semuanya ditambahkan. Jadi di luar perhitungan HPP. Jika ada embalase, itu perhitungannya harus dikurangi embalase dulu, baru dari omset, baru dihitung HPP. Oh. Karena embalase itu akan mengacaukan nilai HPP. Jadi kelihatannya dengan embalase yang besar, HPP-nya akan turun. Padahal embalase dan diskon itu masuknya ke pendapatan lain-lain, bukan termasuk ke dalam HPP. Jadi harus keluar, Keluar. dipisah gitu ya. Kalau diskon, hitung HPP-nya dulu baru dikurangi diskonnya. Oh, jadi nggak perlu dikurangin di awal itu Pak yang diskon pembeliannya. Nah, Oh, jadi diskonnya belakangan oh di gitu. belakang Pak. Jadi hitung HPP dulu baru dikurangi diskon. Oh, Kalau ada embalase, kamu kurangi omsetnya dengan embalase, baru kamu hitung HPP-nya. soalnya Paham? waktu itu Kalau saya nanti kalau dari itu di itu Pak. kalau perhitungan harga, hitung Hmm. dulu harganya, baru ditambahkan dikalikan faktor, baru ditambahkan embalase. Oh iya baik Pak. Jadi Paham diskon itu nggak? di akhir ya Pak ya? Ya, Boleh di akhir. Untuk pengurangan diskon itu boleh di akhir ya Pak ya setelah hitung HPP. di akhir setelah menghitung HPP. Iya, iya. HPP-nya dapat ya sekian, baru dikurangi diskon. Tapi nanti Iya. kamu bandingkan dengan HPP teoritis itu, apa namanya, HPP yang sudah dikurangi diskon itu tidak akan terlalu jauh. Kalau kamu mendapatkan nilai yang terlalu jauh antara HPP teoritis dengan HPP realnya yang sudah dikurangi diskon, berarti itu ada sesuatu. Itu harus dicari, cari Hmm. sebabnya apa. Gitu. Bisa Iya, saja iya. lupa di stok, bisa saja fakturnya lupa di input, bisa aja expirednya banyak, bisa saja ada yang hilang. Nah, itu harus dicari kenapa. Dan itu harus dilakukan secara berkala setiap stok. Kalau tidak melakukan itu, akan menumpuk-menumpuk. Akibatnya apa? Ada teman kamu di angkatan bawah namanya Firda. Itu kena efeknya akibat penutupan apotek KF di Padasuka. Dia yang harus mengganti 5 juta pada kesalahan turun-temurun dari yang sebelumnya. Ketika penutupan kan dikalkulasi itu semuanya. Harusnya kalau ada ketidaksesuaian itu harus dieksekusi setiap adanya stok option. Jadi tidak ada akumulasi di situ. Dan mungkin tidak jujur, kepala apoteknya apa saja, jadi akumulasi semuanya ke bawah. Jadi harus diselesaikan. Kalau di retail itu ada kehilangan, ada apa, itu biasanya dibebankan kepada pegawai biasa. Gitu. Paham? Paham Pak. Ya, Nanti aja pas tutorial kamu bisa tanya sama saya ngitungnya gimana. Itu lebih jelas gitu ya. iya, Kamu bawa baik Pak. soal aja, nggak apa-apa. Dari buku apapun bawa. Gitu. Iya, Jadi baik nanti Pak. saya jelaskan cara perhitungan seperti apa. Karena saya pernah juga ngajar di UTA, diminta di UTA menerangkan ini, ya saya jelaskan aja pakai buku mereka. Saya pernah juga di STMI juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya ya fair aja, dari buku apapun ya saya kerjakan. Jadi nggak harus dari modul saya. Kalau modul saya mah gampang tuh, karena saya membuat soal gampang. Jangan berpatokan, oh soal dari Pak Oscar gampang. Ya iya, karena saya menginginkan soal gampang supaya kalian bisa lulus. Tapi orang lain apakah berpikiran dengan sama dengan saya, kan belum tentu. Itu orang senang ngomongnya angkanya koma-koma. Kalau saya nggak suka, karena kalau koma-koma bisa ada penafsiran lain. Beda kalkulator tuh angkanya akan berbeda. Satu tipe Casio aja komanya akan berbeda. Kalau sebetulnya kalau dengan menggunakan laptop itu pasti sama, tapi saya tidak suka angka koma. Nanti silakan aja dibawa soalnya, karena waktunya nggak cukup ya. Kalau ini aja baru teori aja udah berapa? 1,5 jam lebih ya. Gitu. Harusnya memang idealnya satu mata kuliah ya bisa 1,5 jam sendiri gitu ya. Untuk jadi saya sekitar 1 jam membahas teori dan sisanya saya bahas soal, tapi waktunya tidak cukup. Bandingkan farmakoterapi yang satu orang hanya satu bab. Kalau saya berapa itu? Farmakonomi semuanya berapa bab itu?
Farmakoepid semuanya satu buku itu. Itu saya ambil dari bukunya Bu Dia, Bu Ketua Kolegium Indonesia Kolegium Farmasi Bu Dia dari UAD. Nah, itu bukunya dari buku satu buku itu saya rangkum. Itu jadi memang eh, banyak sekali materinya. Jadi nggak cukup untuk saya berikan teori itu dalam waktu 1,5 jam dan nggak akan cukup. Gitu. Saya jadi hanya mengenalkan, memberikan soalnya secara singkat. Nanti ketika offline nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Gitu ya. Kalau mau diperlambat silahkan dengan risiko soalnya lebih sedikit. Kalau cepat kalian bisa dapat soalnya lebih banyak. Itu aja. Jadi tolong dipelajari dulu gitu ya. Karena kalau dipelajari akan lebih banyak gitu. Kalau sedikit lebih lambat. Jadi biasanya nanti ketika setelah tutorial CBT, setelah tryout itu ada 2 kali periode lagi untuk tutorial ya. Jadi ya nanti kan hampir setiap minggu ada tryout internal. Nah, itu kalian harus mendeteksi kekurangan kalian itu apa. Nah, itu yang kamu pelajari ketika waktu tutorial. Karena saya sulit untuk mendeteksi kekurangan dari 200 orang. Kan nggak semuanya juga saya kenal. Dan yang saya kayak Karol, saya ketengah Karol, tapi kelemahan kamu saya kan nggak tahu. Karena saya nggak bisa analisis. Nggak tahu kekurangannya apa, itu saya tidak tahu. Gitu. Karena ya saya juga sering kesulitan untuk belajar kadang. eh, Karena kalau semakin kita sering berlatih, itu akan semakin tahu kekurangannya di mana, kita harus perbaiki di mana. Tekniknya apa untuk mengerjakan soal itu. Jadi intinya berlatih. Saya juga berlatih karena saya bukan pintar, karena sering ketemu soal, sering menulis soal, suka mereview soal, akibatnya tahu cara mengerjakan soal itu seperti apa. Gitu ya. Karena memang dengan latihan. Gitu ya. Itu sih kuncinya latihan. Gitu. Sekarang kan sudah tidak ada kuliah kan? Kuliahnya hanya tutorial untuk CBT. Ya. Itu latihan terus. Untuk sampai tanggal 30. Kalau misalnya ada yang tidak paham, pas saya ada di Unjani ya silakan. Tanya saya WA saya Pak, janjian hari apa boleh. Kalau saya ketemu aja di perpustakaan. Jangan di ruangan saya, silahkan. Ya. Itu nggak usah bayar. Jadi bawa soal, dibahas di sana boleh. Ya. Tapi saya jarang ke Unjani. Mungkin kalau minggu depan saya hanya datang hari Senin dan hari Minggu ini saya Kamis ke Unjani. Minggu depan Senin, Rabu dan Ini Kamis. masih Jadi silahkan saja kalau ada yang belum paham, kalau ada kuliah. sudah tidak Sih. Kok adanya laptop PKPA silahkan. ada kan laptop itu. Dosen itu ya. Begitu aja. Mau ketemu di luar Unjani silahkan, mau ketemu di Unjani silahkan. Itu terserah. Saya fleksibel orang. Ya, itu saja materi dari saya. Tolong dipelajari, gitu ya. Kalau di SBA, kebanyakan dari saya. Kalau ada dari di SBA yang tidak dipahami, misalnya dari Pak Robi, silahkan tanya ke saya. Itu nggak apa-apa. Dulu materinya saya berikan semua. Saya split kepada yang lain, gitu ya. Nah, kalau kamu tidak paham misalnya tentang pengendalian, tentang perencanaan, boleh bertanya kepada saya. Tidak bayar. Ya, itu saja. Terima kasih kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.